Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikiran logis, sistematis. Jadi gini, gua dulu pernah bahas ya di beberapa episode yang lalu mengenai permainan agen, media, klub dalam, transaksi, sepak bola gitu. Jadi, eee, ada penelitian science football-nya dalam arti ya, bahwa semua ini basic-nya hubungan dengan yang namanya perilaku manusia gitu. Yang pasti kan sepak bola ini kan, olahraga yang paling banyak kan seluruh dunia pendukungnya dan penontonnya. Jadi, proses transfer ini terkadang membuat, rasa optimis kepada para fans, di mana kalau ada perubahan dalam klub mereka, ada pergantian pemain, itu bisa terwujudlah suatu perubahan, yaitu kemenangan-kemenangan buat klubnya dan selalu merasa tidak puas, pengennya nambah lagi pemain baru, nambah lagi pemain baru, nambah lagi pemain baru gitu kan. Terus, yang pernah juga gue bilang adalah bahwa rasa optimis terhadap para fans terus mempengaruhi harga juga ya, sehingga, bisa, terjadi, kenaikan untuk suatu harga pemain, kemudian, aspek, media yang melakukan konfirmasi makanya sering tuh kalau lo lihat, cuplikan-cuplikan satu pemain di YouTube, yang bagus-bagusnya aja gitu, yang jelek-jeleknya nggak dikasih lihat. Itu tuh kadang-kadang permainan media juga gitu loh, ada aja buzzer gitu yang disewa gitu oleh agent atau mana untuk menunjukkan itu sehingga melakukan apa ya, mempengaruhi fans, fans mendorong klub untuk melakukan negosiasi, transfer, pembelian, ya. Nah, contoh nyata tuh ya kejadian waktu yang paling dekat ya, yang waktu pas Manchester United, pengen jual, Romelu Lukaku. Jadi waktu itu kan, gue inget kayaknya Romelu Lukaku itu, mau dibeli Inter Milan kan, tapi langsung masuk nih tiba-tiba katanya ada bidding dari Juventus, padahal Juventus waktu itu nggak butuh seorang striker gitu loh. Apa namanya, dia kalau nggak salah udah ada si, gue lupa deh Alvaro Morata apa kalau nggak salah. Jadi, nggak butuh seorang striker ya akhirnya Inter buru-buru menyelesaikan itu gitu loh. Nah, yang kayak begitu-begitu loh. Nah, sekarang ini terlihat ada nih satu, perang gitu ya, gue bilangnya sih perang psikologis negosiasi transfer antara PSG sama Manchester United yang di mana tengah-tengahnya ada Benfica. Sebenarnya kan awalnya masalah pembelian João Neves kan. MU tertarik untuk membeli João Neves karena dianggap muda, lalu Benfica pasang harga gede 120 juta euro kata si Rui Costa, sporting directornya. Terus, wah nggak bisa nih kita. Kemudian muncullah berita PSG incar João Neves. Tapi habis itu si Rui Costa bilang sebenarnya kita nggak bilang nggak harus 120 juta euro sih atau 100 juta pound gitu harganya. Nah, MU akhirnya mengalihkan ke Manuel Ugarte. Manuel Ugarte ini dilaporkan oleh beberapa media terpercaya sudah mencapai kesepakatan pribadi, personal terms. Langsung PSG kan, wah, gua baru setahun pemain beli, mau dibeli ya gue pasang harga mahal lah, 70 juta euro atau 60 juta euro sekitar segitulah. Karena kan dia belinya dari Sporting Lisbon juga ada 50 juta euro ya. Atau sekitar 40 ya 40 juta pound lah. Nah ini nih yang menurut gue ada permainan-permainan psikologis nih. Terus MU rencana mau pinjam, ya kan? Ya PSG juga, wah kebangetan juga loh mau minjem lagi. Muncullah kemarin ini berita dari L'Equipe, majalah Perancis yang mengatakan bahwa PSG tertarik dengan Bruno Fernandes. Nah tapi kalau yang ini ya bisa aja juga ini andilnya dari timnya Bruno Fernandes sendiri, agentnya ya lah ya.
Karena kan dia sepertinya lagi pengen minta kepastian dengan perpanjangan kontrak. Kontraknya Bruno itu kan habis di 2025. Mungkin dia pengen stay di situ, bisa jadi legend gitu ya. Nah, ini yang gua lihat ada unsur permainan agent itu ada juga. Kemudian satu lagi, ya begitu si Manuel Ugarte ini dibilang katanya mau dipinjam, terus dibilang personal term, terus banyak yang bilang udah deket, kayaknya minggu depan si PSG keluar lagi berita. Ini yang kali ini dari Manchester Evening News bahwa mereka incer Jadon Sancho. Nah, memang kan semenjak pergiannya Kylian Mbappe, si PSG ini kan butuh sayap kiri. Dia pengen ngincer Osimhen juga, sama dia pengen ngincer si tadinya sayap kirinya Napoli yang orang Georgia itu, Pavivca Kvaratskhelia, susah namanya. Tapi ternyata kemahalan. Akhirnya dia munculkanlah berita atau isu mengenai Jadon Sancho. Jadi kalau gue bilang sih, kalau emang itu bener ya sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Emang Jadon Sancho kan oke, keadaannya udah membaik, tapi bisa jadi dia di sana lebih bisa dapat posisi bebas gitu ya. Nggak terlalu banyak instruksi seperti yang dia pernah sesalkan, sebel gitu ya, sampai berantem di Erik ten Hag di latihan. Nah, cuman kalau gue sih sebenarnya lebih milih ya udah jual PSG jual Marcus Rashford aja dan coba taruh si Jadon Sancho selama 1 musim di sayap kiri gitu. Ya gue pengen lihat gitu. Dia kan bilang waktu itu Manchester United salah beli gue tuh bisa di sayap kiri gitu. Ya gue pengen lihat aja gitu loh, dia kasih kesempatan terus sayap kiri gitu. Tapi kalau memang betul isu ini bahwa Jadon Sancho ini mau diambil PSG, kan MU udah kasih harga ya 40 juta pound. Ya, kita maunya tebus di situ tanpa ada add-ons cash ya. Nanti ataukah nanti akan ada transaksi terpisah, mereka bayar kita 40 juta pound, terus kita beli Ugarte 50 juta pound. Nah, itu kan berarti kita nambah 10 juta pound. Kita serahkan pada Ineos, tapi yang pasti ini saga cerita sinetron PSG Manchester United kayaknya semakin seru gitu ya. Kita akan lihat minggu ini pasti kayaknya akan ada suatu realisasi apakah mana yang lebih kuat gitu ya, karena ini juga bermain dengan media juga, bermain dengan agen juga. Apakah ini memang benar Sancho juga diincar oleh PSG? Kalau Bruno sih, kalau gue rasa ini permainan agent untuk minta si Bruno perpanjangan kontrak gitu ya. Tapi kalau si Jadon Sancho bisa aja gitu loh. Oke, itu aja sih. Sampai ketemu lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.